Yang pertama, kita akan membahas bohong. Imam Nawawi dalam kitab Azkarnya beliau mengatakan, wa'lam anna madhhaba ahli sunnati annal kadhiba huwal ikhbaru anis syai'i bi khilafi ma huwa sawa'un ta'ammatta dzalika aw jahiltahu walakin la ya'samu fil jahli wa innama ya'samu fil amdi. Pendapat ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah itu adalah sesungguhnya kebohongan itu adalah menghabarkan sesuatu yang berbeda dengan kenyataannya. Al-ikhbaru anis syai'i bi khilafi ma huwa, memberitahukan sesuatu tapi beda dengan kenyataan yang sebenarnya, baik sengaja maupun tidak sengaja. Cuma kalau tidak sengaja tidak dosa, tapi kalau sengaja dosa. Senada dengan hal itu dikatakan juga oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Pak, dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari. Beliau mengatakan, al-kadhibu huwal ikhbaru bisyai'i ala khilafi ma huwa alaihi sawa'un kana amdan aw khata'an. Wal mukhti'u wa in kana ghaira ma'sumin fil ijma'. Sama. Dusta itu adalah mengabarkan sesuatu berbeda dengan realitas kenyataan yang ada. Sama saja baik sengaja maupun tidak sengaja. Cuma kalau namanya tidak sengaja tidak dosa menurut kesepakatan para ulama Islam. Ya kalau nggak sengaja ya ora dosa. Sing dosa adalah yang sengaja berbuat dusta. Kemudian juga Imam Jurjani dalam kitab At-Ta'rifat dan juga Imam Munawi dalam kitab Tauqif fi muhimmatit ta'arif. Sama saja ini beliau. Dusta adalah adamu mutabaqatihi lil waqi', yaitu kabar yang kita sampaikan itu berbeda dengan realitas yang ada. Ini adalah kedustaan. Imam Kafawi dalam kitab Kulliyat juga sama. Beliau mendefinisikan bohong itu adalah seperti itu. Ya. Bohong ini Bapak Ibu saya hormati merupakan dosa yang akan menyeret kepada melakukan dosa-dosa yang lain. Jadi biang dosa itu adalah dusta. Sumber dosa itu adalah dusta, bohong. Dan juga suatu dosa tidak akan bisa selesai dengan tuntas kalau ada kebohongan. Ada orang melakukan kesalahan, Pak, neng ngapusi tidak terus terang, tidak akan bisa menyelesaikan masalah. Dan juga kalau satu kebohongan dilakukan terus dia tidak taubatan nasuha, yaitu dengan istilahnya itu terus terang apa adanya, ngaku, maka satu dusta yang dilakukan itu akan menyeret dia untuk melakukan kedustaan yang lain untuk menutupi kedustaan yang kemarin. Sekarang dusta, kalau tidak terus terang tobat, disudahi kedustaannya, besok akan dusta untuk menutupi dusta yang pertama. Nanti akan dusta lagi untuk menutupi dusta yang kedua, nanti akan dusta lagi untuk menutupi dusta yang ketiga. Makanya Imam Baihaqi, Pak, dalam kitab Syu'abul Iman beliau mengatakan, beliau meriwayatkan ucapan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, la tajidul mu'mina kadzaban. Kamu tidak akan mendapati orang mukmin yang benar-benar imannya
pendusta. Jadi kalau orang mukmin yang betul-betul imannya itu tidak akan pendusta, tidak akan dusta, tidak akan jadi orang yang suka berbohong. Wala tajidul mu'mina kadzaban. Orang mukmin yang betul-betul imannya kuat, imannya tebal, sebenar-benar iman, tidak akan kau dapati dia melakukan perbuatan dusta. Bahkan dengan dusta itu Pak, agama apapun rusak gara-gara dusta. Nanti kita lihat dusta yang dilakukan oleh pengikut ahlul kitab yang dulu diberi kitab oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka melakukan kedustaan sehingga agama mereka rusak, pengikutnya akhirnya tersesat. Yang pertama, hadis yang melarang kita berbuat dosa adalah sering ya disampaikan ustadz-ustadz kita. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad, Imam Muslim, Tirmidzi dari sahabat Ibnu Mas'ud, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah wa ma yazalu rajulu yasduqu wa yataharra sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqa. Wajib kita untuk jujur, karena kalau jujur itu akan menyebabkan kita akan berbuat baik, dan perbuatan baik akan menyebabkan kita masuk surga. Dan seseorang jika selalu jujur baik dalam ucapan maupun perbuatannya, maka Allah nanti akan menulisnya sebagai orang yang ahli jujur. Wa iyyakum wal kadzib, jauhilah dusta. Fa innal kadziba yahdi ilal fujur, dusta itu akan menyeret kita untuk melakukan perbuatan dosa. Wa innal fujura yahdi ilan nar, dan dosa itu menyebabkan kita masuk neraka. Wa ma yazalu rajulu yakdzibu wa yataharral kadziba hatta yuktaba indallahi kadzdzaba. Jika ada seorang yang terus bohong, terus berdusta, ucapan, perbuatan berdusta, maka Allah mencatatnya sebagai pendusta. Kemudian hadis selanjutnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad, oleh Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad juga, dan juga Imam Baihaqi dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Alaikum bisidqi fa innahu ma'al birri wa huma fil jannah wa iyyakum wal kadzib fa innahu ma'al fujuri wa huma fin nari wasalullahal yakina wal mu'afata fa innahu lam yu'ta ahadum ba'dal yakini khairam minal mu'afati wala tahasadu wala tabaghadu wala taqata'u wala tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwanan kama amarakumullah. Wajib bagi kalian untuk jujur, karena jujur itu temannya perbuatan baik. Karena jujur itu berdampingan terus dengan perbuatan baik, dan kedua-duanya menyebabkan masuk surga. Jauhilah oleh kalian dusta, karena dusta itu barengan, temenan, berdampingan dengan berbuat dosa, dan kedua-duanya menyebabkan masuk neraka. Dan mintalah kepada Allah, yakin dalam hati, dan selamat dari musibah, bencana, mara bahaya. Keselamatan, karena pemberian yang paling baik setelah iman dan yakin dalam hati adalah selamat dari musibah, bencana, fitnah. Dan janganlah kalian saling hasad, saling benci, saling diem-dieman, saling membelakangi. Jadilah hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang saling bersaudara sebagaimana yang telah diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada hadis lagi, Pak, lebih jelas lagi, mengatakan bahwa
perbuatan yang menyebabkan masuk neraka, lah itu ya dusta. Perbuatan yang menyebabkan masuk surga, jujur. Ini riwayat Imam Ahmad. Dari sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, ada seorang datang kepada Nabi kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, ma amalul jannah?" Apa sih amalan surga? Amalan yang menyebabkan kita masuk surga itu apa, Rasul? Kan banyak, Pak. Semua ketaatan, semua perbuatan amal soleh itu kan amalan yang menyebabkan kita masuk surga. Tapi semua ketaatan, semua amal soleh itu dasarnya adalah kejujuran. Makanya Rasul bersabda, as-sidqu. Amalan yang menyebabkan masuk surga itu adalah jujur. Wa idza shadaqal abdu barra. Kalau seseorang itu jujur, dia akan taat, akan selalu berbuat baik. Wa idza barra amana. Kalau dia banyak berbuat baik, dia akan beriman. Wa idza amana, jika dia beriman, dakhalal jannah, maka dia masuk surga. Kemudian dia tanya lagi, Pak, "Ya Rasulullah, ma amalun nar?" Amalan yang menyebabkan masuk neraka itu apa, Rasul? Lah maksiat, Pak. Tapi maksiat itu dasarnya apa? Bohong, dusta, ngapusi. Maka Rasul bersabda, al-kadzib, dusta, bohong. Idza kadzaba fajara. Hamba Allah jika berdusta, maka dia akan berbuat maksiat. Wa idza fajara kafara. Kalau dia banyak berbuat maksiat, nanti akan menjerumuskan dia kepada kekafiran. Wa idza kafara, kalau dia kafir, dakhalan nar, ya masih masuk neraka. Ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Abdullah bin Amr bin As. Kemudian suatu hadis, Pak, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, Imam Ahmad dari sahabat Samurah bin Jundub. Ini hadisnya panjang yang menceritakan di mana Rasul suatu malam mimpi. Kalau mimpi Rasul kan wahyu. Rasul itu, Pak, setelah sholat subuh berjamaah, selesai salam, terus menghadap sahabatnya. Tanya, "Wahai sahabatku yang tadi malam mimpi baik, kasih tahu saya, akan saya tafsiri." Nah, suatu pagi itu, Pak, nggak ada yang mimpi. Akhirnya Rasulullah menceritakan, "Kalau aku tadi malam mimpi." Panjang hadisnya. Ya. Yang akan kita bicarakan di sini adalah siksa orang yang suka berbuat dusta ketika nanti di alam barzah. Dia akan disiksa sampai hari kiamat. Jadi Rasul mimpi, Allah memberitahukan dia bagaimana orang-orang disiksa di alam barzah. Di antaranya karena bohong. Ra'aitul lailata rajulaini atayani fa akhadha biyadi fa akhrajani ilal ardil muqaddasati. Fa idza rajulun jalisun wa rajulun qa'imun ala ra'sihi biyadihi kalubun min hadid fayudkhiluhu fi shidqihi fayashukkuhu hatta yukhrijahu min qafahu. Summa yukhrijuhu fayudkhiluhu fi shidqihil akhar wa yaltaimu hadha shidqu fa huwa yaf'alu dzalika faqultu ma hadha qala intaliq. Ya. Tadi malam ada dua orang malaikat ngajak saya pergi, kemudian dia mengajakku pergi sampai ke tanah yang suci. Di sana ada orang laki-laki dan ada orang laki-laki berdiri, ada orang laki-laki berdiri, satunya duduk. Lah yang berdiri itu bawa besi yang melengkung, gitu, kayak melengkung pegangan tongkat itu, Pak, besi melengkung tajam. Kemudian besi melengkungnya dua. Besi melengkung itu dimasukkan ke mulut orang yang duduk itu, kemudian sobek sampai ke tengkuk belakang.
Kemudian sobeknya itu balik baik lagi. Kemudian orang yang berdiri memegang besi bengkok itu memasukkan besi bengkok lagi, kemudian disobek mulutnya lagi. Begitu terus. Mulutnya baik lagi, sobek lagi dengan besi, baik lagi, sobek lagi. Kemudian Rasul bertanya, siapa itu? Kemudian dua malaikat itu menjawab, Ammar rajulul awwalul ladzi ra'aita fa innahu rajulun kadzdzab yakdzibul kadzibah fatahammala anhu fil afaq fahuwa yusna'u bihi ma ra'aita ila yaumil qiyamah thumma yasna'ullahu bihi ma syaa. Yaitu orang yang membuat kedustaan. Yang kedustaan itu tersebar sampai ke seluruh pelosok dunia, menyesatkan manusia. Maka orang itu nanti di barzah akan disobek mulutnya terus sampai hari kiamat. Kemudian hari kiamat Allah menghukum, kemudian Allah di hari kiamat berkehendak memberikan dia apa, tergantung kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apa diampuni, apa disiksa lagi, nanti Allah yang memutuskan ketika masuk datang hari kiamat. Sobek Pak mulutnya itu. Ini ancaman orang yang suka membuat kebohongan.